Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Sopiani dari SMA Negeri 1 Tanjung Siang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang asam dan basa kelas 11 semester genap. Submateri asam basa yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, yang pertama adalah teori asam dan basa, yang kedua tingkat keasaman larutan atau pH, yang ketiga indikator asam dan basa. Kita mulai dengan submateri pertama tentang teori asam dan basa. Teori asam basa yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion H+. Kemudian, basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion OH-. Kita lihat contohnya. Di sini dalam teori asam basa Arrhenius, siswa disuruh untuk menuliskan reaksi ionisasi asam dan basa. Inilah contohnya. Kita lanjut ke teori asam basa Brownstein-Lowry. Menurut Brownstein-Lowry, asam adalah spesies yang dapat memberikan proton, atau disebut juga donor proton. Kemudian, basa adalah spesies yang dapat menerima proton, atau akseptor proton. Kita lihat contohnya. Di sini siswa diberikan suatu reaksi kimia, di mana dalam reaksi kimia tersebut siswa harus bisa menentukan mana spesies yang dapat memberikan proton dan mana spesies yang dapat menerima proton. Spesies yang dapat memberikan proton disebut asam dan spesies yang dapat menerima proton disebut basa. Kemudian selanjutnya siswa harus bisa menuliskan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi tersebut. Lanjut, siswa diberikan latihan soal untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi teori asam basa Arrhenius dan Brownstein-Lowry. Kita lanjut ke submateri kedua, yaitu tingkat keasaman larutan atau pH. Tingkat keasaman suatu larutan digambarkan dengan skala pH. Skala pH yang digunakan menggambarkan konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- dalam suatu larutan. pH 0 sampai 7 itu asam, pH 7 itu netral, dan di atas 7 yaitu pH basa. Hubungan pH dengan konsentrasi ion H+ dan OH- yaitu pH adalah min log H+, kemudian pOH min log OH-, sehingga H+ dan OH- sama dengan 10 pangkat min 14. pH plus pOH sama dengan 14. Asam kuat mengion sempurna dalam air. pH larutan dapat ditentukan jika H+ diketahui. Nah, rumus H+ untuk asam kuat yaitu molaritas dikali valensi asam. Kemudian asam lemah tidak mengion sempurna dalam air. pH larutan dapat ditentukan jika H+ diketahui. Rumus H+ untuk asam lemah yaitu Ka dikali
molaritas atau konsentrasi H+ adalah alfa dikali molaritas, di mana M itu konsentrasi asam, Ka itu tetapan ionisasi asam, dan alfa adalah derajat ionisasi. Kemudian, basa kuat mengion sempurna dalam air. pH larutan dapat ditentukan jika OH- diketahui, di mana rumus OH- adalah molaritas dikali valensi basa. Kemudian, asam lemah tidak mengion sempurna dalam air. pH larutan dapat ditentukan jika OH- diketahui. Konsentrasi OH- dapat dicari dengan akar Kb kali molaritas atau alfa dikali molaritas. Kita lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa adalah zat yang memiliki warna khas pada pH tertentu. Indikator asam basa dapat berupa, yang pertama, kertas lakmus merah dan biru, di mana kertas lakmus merah dan biru itu, jika dalam larutan asam, kertas lakmus merah akan tetap jadi merah, kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Kemudian, dalam larutan basa, lakmus merah berubah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Dan dalam larutan netral, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Indikator asam basa yang kedua yaitu dengan menggunakan larutan indikator. Larutan indikator itu yang pertama ada metil jingga, yang kedua metil merah, yang ketiga bromtimol biru, dan yang keempat fenolftalen. Di sini ada trayek perubahan warnanya, kemudian perubahan warna apa yang berubah ketika indikator tersebut digunakan. Indikator asam basa yang ketiga adalah indikator universal. Indikator universal adalah gabungan dari beberapa indikator. Setiap komponen indikator universal akan memberikan warna tertentu yang terkait dengan nilai pH tertentu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.